harus disebut bid'ah sebagai pengertian bid'ah yang merupakan sesuatu yang baru yang tidak memiliki contoh sebelumnya, ya. Kalaupun harus dikatakan sebagai bid'ah atau sesuatu yang baru, maka dikatakan sebagai bid'ah al-mahmudah atau al-hasanah, bid'ah yang terpuji. Nah, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama. Adapun hakikatnya ini adalah bagian daripada sunnahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadisnya, "Alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin min ba'di." Untuk alaiha bin rawatib. Nah, kemudian kita bahas itu semua secara rinci. Pembahasan sekarang masih terikat, masih ada kaitannya dengan pembahasan kemarin dan yang sebelumnya lagi. Apa sebelum kita membahas tentang bid'ah, kita diperintahkan oleh Abdul Haddad untuk berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Dan hendaknya kita menjauhi segala bentuk bid'ah, segala bentuk hal-hal yang baru, yang menyimpang, yang tidak memiliki dasar daripada Al-Quran maupun sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Kemudian di sini Habib Abdul Haddad menyatakan, wa kullu man lam yubaligh fi tamassuki bil kitab was sunnah wa lam yabdul wus'ahu fi mutaba'ati ar-rasul wa huwa man adzalika yad'i anna lahu makanan bi Allah fala tantabi ilayhi wa la tu'arij alayhi wa yudhar bil hawa. Katanya setiap orang yang tidak memiliki keseriusan di dalam mengikuti langkah-langkahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di dalam berpegang teguh kepada Al-Quran dan kepada Sunnah Rasulullah, dan tidak memiliki keseriusan, kesungguhan di dalam mengikuti jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terus dia mengaku kalau dirinya memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah dengan berbagai macam bentuk pengakuannya, maka orang yang semacam ini tidak perlu kita mimpi. Ini orang pengakuannya hanya pengakuan bisa, dan apa yang dia lakukan tidak lebih dari hanya sekedar pengakuan dan mimpi belaka yang tidak ada. Setiap orang, kalau Abdul Haddad menyatakan ini terakhir penting. Ini suatu hal yang sangat penting. Sebab setiap orang zaman sekarang ini, apalagi zaman kita, pada ngaku dirinya paling benar. Bahkan pada ngaku dirinya nggak cuma paling benar, ada yang ngaku ulama, padahal dia gadungan. Bahkan sampai ngaku guru banyak deh. Ada yang ngaku wali, iya kan? Ada lagi yang ngaku apa namanya, nggak tanggung-tanggung, ngaku nabi. Oh iya, ini kaidah. Terus dia ada yang udah ngaku begitu, ya, untuk membenarkan pengakuannya dia bawain bukti-bukti palsu. Apa bukti-bukti palsu? Pura-pura jadi orang mukasyif, pura-pura jadi majazi, jadi majnun. Wah, pura-pura jadi orang gila, kayak kata begitu. Bukan pura-pura jadi wali, jadi orang gila. Nah, dan lain sebagainya. Orang sekarang banyak ngaku-ngaku. Ini kaidah penting. Habib Abdul Haddad menyatakan di sini, wa kullu man lam yubaligh fi tamassuk bi kitab wa sunnah. Yang digigit sama di belakang. Ini omongan penting. Jadi kalau mau membedakan yang hak dan yang batil di zaman kita sekarang ini, apa yang Abdul Haddad bilang, wa kullu man lam yubaligh fi tamassuki bil kitab wa sunnah wa lam yabdul wus'ahu fi mutaba'ati rasul wa huwa ma'a dhalik yad'i anna lahu makanan ila Allah ta'ala fala taltafit ilayhi wa la tu'arrij alayhi wa in tarat al hawa wa maj'al al ma'. Setiap orang yang tidak bersungguh-sungguh di dalam berpegang teguh dengan Alkitab dan As-Sunnah, walam yabdul wus'ahu, dan tidak mencurahkan segala
kesungguhannya yang maksimal di dalam mengikuti jejaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia mengaku dirinya kalau dia memiliki kedudukan martabat yang tinggi di sisi Allah. Maka jangan sekali-kali kita menoleh kepada orang yang semacam ini. Jangan kita menoleh kepada orang yang semacam ini. Ada. Walaupun ini orang bisa terbang di langit, bisa jalan di atas air, ya, jarak yang jauh ditempuh dengan sekejap mata. Kenapa? Hal yang kayak begini kalau mau dibanggai sama dia, juga dilakukan sama tukang sihir, sama dukun, nggak beda. Yang membedakan tukang sihir sama aulia Allah, yang membedakan dukun, ya, sama kekasih Allah yang memiliki karamah dan keistimewaan, perbedaan mereka bukan di dalam keistimewaan tersebut, di dalam karamah, atau bisa terbang, atau bisa jalan di air, atau bisa ini dan itu, bukan itu yang membedakan antara awliya dan awliya ar-Rahman dan awliya syaitan. Yang membedakan tahu apa? Al-istiqamah. Istiqamah di dalam berpegang teguh kepada Alkitab dan Sunnah dan di dalam menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Ini yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Makanya ini kaidah penting. Setiap orang yang mengaku-ngaku kayak bagaimana pengakuannya, oh saya dibisikin sama Jibril. Masya Allah. Terserah mengaku kayak bagaimana, mengaku Tuhan dia. Tak tanggung-tanggung orang mau setuju sama dia urusan dia. Tapi ambil nih, kaidah yang penting. Ini orang punya perhatian nggak, punya kesungguhan nggak di dalam mengikuti Alkitab dan Sunnah? Punya kesungguhan nggak di dalam mengikuti jejak Rasulullah SAW? Ini kunci. Dia istiqomah atau enggak? Orang yang istiqomah kita ikuti. Bagaimana pun keadaan. Tapi kalau dia orang berantakan, ya nggak beda dia merampas. Mau ngaku kayak bagaimana hebatnya nggak ada. Sayyidina Abdul Qadir Al-Jailani pernah satu kali Sultan Aulia, pemimpin para aulia di zaman. Bagaimana martabat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dia nggak pernah menoleh dengan hal yang semacam ini, dengan keramat, bisa jalan di atas air atau bisa jalan di atas langit, terbang. Mereka dia nggak ambil pusing sama yang beginian. Sampai satu kali, nih pelajaran penting.